Jadi pertama saya perlu menjelaskan posisi ya pasal yang saudara tanyakan tentang pidana mati yang tidak dijatuhkan itu di dalam umum dalam teori sering dikenal dengan ketentuan atau aturan yang memberi peluang kemungkinan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana mati. Itulah yang sering disebut dengan pidana bersarat atau pidana percobaan. Yang di dalam KUHP sekarang tidak ada untuk pidana mati, yang ada hanya pidana bersarat untuk yang lebih ringan dari mati, yaitu penjara, kurungan, denda. Jadi kalau anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian, ancaman pidananya mengatakan penjara, kan gitu. Tapi karena hakim mempertimbangkan nanti akibat-akibat negatif yang diperoleh si anak itu kalau masuk penjara, maka diberi peluang, diberi kemungkinan menurut hukum ada kewenangan kamu hai hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara itu tapi dengan syarat. Jadi hakikat dari pidana bersyarat itu adalah ketentuan yang memberi kemungkinan kepada hakim untuk menghindari pidana. Itulah salah satu ciri pembaruan ya. Jadi pembaruan hukum pidana menurut ilmunya, menurut teori, bukan bagaimana supaya kita memidana orang. Justru tidak. Yang dikatakan pembaruan itu justru bagaimana agar orang bisa terelak dari pidana. Itu pembaruan. Menghindarkan ya, Pak? Ya, itu untuk menghindarkan. Nah, itu artinya diadakannya ketentuan pidana bersyarat, intinya ketentuan untuk tidak menjatuhkan pidana. Ya. Tetapi yang ada di KUHP hanya penjara, kurungan, denda. Sementara yang mati tidak ada. Akibatnya kalau ada orang menyelumutkan delik yang di dalamnya itu ada ancaman pidana mati, mungkin kena pidana mati, tidak ada pidana bersyaratnya. Apakah ini tidak lucu? Ya, jenis pidana yang lebih ringan saja bisa dikasih syarat, bisa hakim menghindari untuk tidak menjatuhkan. Kok malah pidana mati yang apabila ini sudah adung terlanjur dieksekusi, orangnya kan nggak bisa dihidupkan kembali. Oleh karena itulah latar belakang pemikiran konseptor adalah perlu ada ketentuan pidana mati bersyarat. Jadi jangan lupa pasal 100 itu adalah pidana mati bersyarat. Yang di KUHP memang tidak ada. Jadi salah cara menafsirkan Hotman yang seolah-olah pidana mati bersyarat itu kalau pidana mati itu baru dieksekusi kalau memenuhi syarat ada 10 tahun. Tidak ya, itu pidana bersyarat kalau hakimnya mau menjatuhkan pidana bersyarat untuk mati. Jadi kalau di KUHP kan tidak ada, karena tidak ada ya nggak ada syaratnya itu ya. Tapi karena di KUHP baru ini dibuat ketentuan pidana mati bersyarat karena filosofinya kita mau menghindari pidana mati, karena kita berjiwa Pancasila, karena kita berjiwa kemanusiaan, ada sila kemanusiaan ya. Perintah agama juga begitu ya. Apabila kamu dibunuh, kamu boleh membalas membunuh, tapi di situ masih koma. Apabila kamu memaafkan, itu lebih baik bagimu, kan gitu. Jadi untuk mati itu bisa tidak bisa untuk dimaafkan bahkan ya. Nah ini dikasih syarat. Oke, kamu nanti saya jatuhkan pidana mati, tapi lalu diberi syarat, antara lain syarat waktu untuk bisa mengevaluasi apakah orang ini layak untuk tidak dijatuhkan pidana mati. Kalau ternyata dalam tenggang waktu yang cukup lama dievaluasi 10 tahun itu dia berkelakuan baik ya bisa tidak dijatuhkan pidana matinya gitu loh. Jadi sama seperti kalau pidana penjara tadi dikasih syarat untuk si anak tadi, nah begitu juga lah dengan pidana mati. Apabila hakim mau tidak menjatuhkan pidana mati lalu dikasih syarat. Jadi ini jalan keluar di antara pandangan pro dan kontra ya. Ini kan ada dua kubu ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan pidana mati. Nah kita milih yang tengah-tengah, jalan tengah. Nah kita bikin ada ketentuan pidana mati bersyarat. Jadi kita yang di undang-undang yang ada yang hukum positif sekarang saja masih banyak pidana mati kok ya, tidak ada pidana bersyaratnya ya enggak. Nah kenapa itu tidak dipersoalkan ya? Terlalu banyak, sekitar ada 21 delik kalau tidak salah ya, yang masih mengancam dengan pidana mati ya. Tetapi tidak ada pidana mati bersyaratnya, sehingga kalau ada orang
yang dinyatakan bersalah melakukan delik itu, dia bisa langsung kena pidana mati. Walaupun realitanya banyak kasus juga orang dijatuhi pidana mati tapi tidak dieksekusi. Bahkan sampai 20 tahun lebih, orangnya sudah jadi ulama, orangnya sudah jadi kiai, orangnya sudah jadi pendeta, sudah artinya sudah baik. Jadi kemungkinan orang itu berubah menjadi baik kan ada. Nah, kemungkinan orang itu berubah menjadi baik itulah dikasih tenggang waktu 10 tahun. Ini yang agak lebih longgar. Kalau dikasih waktu sebulan ya bisa dia beli. Tapi ini dia matinya selama 10 tahun. Bukan hanya semata-mata dapat surat keterangan dari lapas yang menilai apakah orang itu berkelakuan baik atau tidak hanya lapas, ya terutama jaksa, ya hakim, ya kita masyarakat bisa mengamati dia. Ya, apakah betul orang itu sudah bisa berubah? Nah, kalau bisa berubah, lalu di RKUHP kan ada ketentuan. Kalau itu bisa dirubah menjadi pidana seumur hidup, atau bisa berubah menjadi pidana dalam waktu tertentu 20 tahun gitu. Itulah latar belakangnya. Dan ini juga ternyata harus dirumuskan juga, dicantumkan dalam putusan pengadilan juga, Prof, untuk menjatuhkan pidana. Iya, pidana bersyarat tetap dalam putusan. Kalau memang itu yakin hakimnya sudah yakin bahwa ini harus jatuh pidana mati karena dia sudah terlalu jahat, melakukan pidananya berulang kali, wataknya jahat, nggak bisa diperbaiki, sudah sangat dipahami berdasarkan pemeriksaan di persidangan, ya hakim yakin, ya langsung jatuh pidana mati. Betul, bisa langsung dieksekusi. Bisa, ya tetap ada, tetap bisa. Tapi ini ketentuan baru yang apabila gitu hakim mau berpandangan manusiawi, tidak mau menjatuhkan pidana mati, ada pasalnya. Pasal untuk tidak menjatuhkan pidana mati segera, seketika, tapi diberi tenggang waktu. Itulah namanya pidana mati bersyarat. Yang di penjara ada, kurungan ada, denda ada. Kenapa dijatuhi denda bisa dikasih syarat? Ya, yang paling ringan denda kan? Kok bisa ada pidana denda bersyarat? Kok mati enggak? Nah, itu kan berarti ada kekosongan, ada kekurangan. Sekali kesempatan doang ya? Iya, hanya sekali. Hidup itu kan sekali. Kalau sudah terlanjur dijatuh pidana mati nggak bisa diperbaiki. Seperti kasus Sengkon dan Carter. Baru pernah dengar itu? Salah tangkap. Akibatnya Sengkon dan Carter kan masuk penjara. Untungnya waktu itu baru dijatuh penjara. Sehingga sewaktu ditemukan pelaku aslinya, nah dia perlu dikeluarkan. Pelaku aslinya lah yang kemudian dipidana masuk penjara. Coba bayangkan kalau si Sengkon dan Carter pada waktu itu pidananya mati. Udah nggak, padahal baru ketemu pelaku yang sesungguhnya, udah terlanjur mati. Ya enggak? Nah itu kan kerugian. Itulah kearifan lokalnya Indonesia, ya, membuat ketentuan yang lebih manusiawi untuk pidana mati. Karena realitanya ada orang yang tetap bisa berubah. Bab dulu itu seolah-olah kan konstruksi berpikirnya atau filosofinya, orang kalau sudah dijatuhi pidana mati tidak mungkin bisa berubah, absolut sifatnya. Jadi di buku saya ada pidana mati, silakan baca. Berarti ini merupakan jalan tengah ya, Prof, di antara adanya kubu retensionis dan kubu abolisionis ya, Prof. Dan saya juga melihat di sini ternyata pidana mati bersyarat itu tujuannya itu untuk menghindarkan ya, Prof. Menghindari, semua namanya hakikat pidana bersyarat untuk menghindari. Dan dia juga mengandung nilai-nilai kemanusiaan ya, Prof. Iya, dan nilai-nilai flexibility. Jadi ada elasticity of something atau flexibility of something yang apabila berorientasi pada orang kan ada elastisitas, bahkan modifikasi, perubahan. Tapi kalau modelnya model PPS Belanda, kepastian gitu. Ya modelnya jadi tidak bisa elastis, ya modelnya certainty gitu. Padahal certainty saja dalam pandangan-pandangan sarjana Belanda itu ada perubahan, tidak hanya legal certainty saja, tapi juga ada material certainty, kepastian, tapi kepastian menurut hukum yang hidup.